Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Kami dari SMPT Permata Keraksaan CGP Angkatan ke-7 atas nama Bapak Erwinsyah SPD, di mana dalam hal ini ingin menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif atau disiplin positif yang menjadi salah satu pembiasaan di sekolah kami. Lembaga kami, SMPT Permata Keraksaan, merupakan lembaga yang bernuansa Islami. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan atau dalam semua agenda yang ada di sekolah. Mulai dari pertama penyambutan siswa yang dilakukan oleh guru piket, di mana mereka untuk memberikan salam hangat agar anak-anak yang datang atau hadir di lembaga kami menjadi anak-anak yang bersemangat dengan semangat pagi, dan insya Allah semangat itu akan senantiasa kita rawat, kita jaga, kita kawal sampai mereka pulang. Berikutnya, setelah mereka bersalaman dengan guru-guru kami, mereka kemudian berbaris melaksanakan dan menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah serta berdoa untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian setelah kegiatan itu mereka masuk ke dalam kelas dan kemudian melaksanakan aktivitas berikutnya, yaitu mereka mengambil Al-Quran mereka dan dari Al-Quran tersebut dibawa ke musola untuk melaksanakan satu agenda rutin, yaitu tilawatil Quran di pagi hari. Jadi semangat tadi dikawal oleh keberkahan Al-Quran pada pagi hari. Kemudian mereka bertadarus bergantian. Di samping itu juga ada yang sebagian mereka yang menuntaskan hafalannya untuk disetor kepada guru-guru Al-Qur'annya pada pagi itu. Berikutnya, pada saat selesai mengaji atau tilawatil Quran tersebut, mereka kemudian masuk ke dalam kelas dan menutup dengan doa bersama dan masuk ke dalam kelas masing-masing mengikuti KBM yang ada. Sampai kemudian mereka diperkenankan untuk istirahat kembali pada jam 9.15 sampai 9.45. Nah, ketika mereka istirahat, dihimbau kembali oleh kami agar betul-betul mereka melaksanakan makan dan minum dengan baik atau dengan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi. Mereka makan dengan tangan kanan, kemudian duduk, minumnya pun demikian. Mereka pun membaca basmalah dan seterusnya sebagai satu penguatan karakter agar tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi mereka mendapatkan satu pahala dari sunnah yang dilakukan. Berikutnya mereka kembali masuk ke dalam kelas untuk mengikuti BBM sampai kemudian datang sholat zuhur berjamaah. Kemudian mereka berwudu dengan baik, dengan antri, dengan benar, dan sambil menunggu teman-teman yang lain berwudu. Kemudian yang sudah siap di musola biasanya menyenandungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga semua kegiatan ini bernuansa ibadah. Kemudian ada yang adzan dan lain sebagainya, sampai kemudian di kesempatan sholat zuhur berjamaah ini biasanya dijadikan yang menjadi imam itu adalah dari siswa, untuk membiasakan agar percaya diri memimpin dalam sholat dan zikir bersama. Berikutnya setelah selesai maka dilaksanakan yang namanya murojaah Al-Quran pada saat selesainya zikir bersama dan doa bersama selesai sholat. Begitu selesai murojaah Al-Quran, maka berdirilah salah satu di antara mereka, murid kami, kemudian memberikan satu kultum atau tausiah singkat berkaitan dengan tema-tema yang ringan, baik itu kebersihan, baik itu tentang Al-Quran ataupun yang lainnya, yang mungkin maksimalnya adalah 7 menit. Baru setelah itu mereka bersalaman bersama dengan guru-gurunya, kemudian mereka makan siang. Dan pada saat proses makan siang seperti yang kita sampaikan nanti, mereka harus antri ya, satu persatu. Kemudian tidak hanya sekedar antri, mereka harus memiliki kepekaan terhadap sosial yang lain, terhadap
sesama teman yang lain agar bagaimana lauk ataupun sayur yang ada di situ ini cukup untuk anak-anak atau teman-teman yang lain selama sampai satu sekolahan. Baru setelah itu mereka makan dengan duduk, minum dengan duduk, dan untuk melatih kemandirian mereka, melatih skill keterampilan hidup mereka yang mana mereka nanti akan dipakai seterusnya. Mereka dipiket untuk yang namanya cuci piring. Dan cuci piring ini dipiket agar mereka terlatih motoriknya, bagaimana mencuci piring yang baik dan bagaimana mencuci piring itu dengan sebersih mungkin, karena memang piring itu yang akan dipakai seterusnya. Nah, selesai itu Bapak Ibu sekalian, baru mereka ini beristirahat sejenak sampai menunggu bel untuk masuk kembali belajar. Dan selesai PBM sampai jam 3, mereka seperti biasa melaksanakan adzan, iqomah, sholawatan, wudhu dengan benar ya. Nah, namun perbedaannya adalah pada saat sore hari ini adalah penguatan karakter yang disampaikan oleh guru, sehingga yang menjadi imam adalah guru di SMPT Permata Keraksaan. Baru selesai itu mereka menyampaikan tausiah juga guru ini dalam rangka penguatan nilai-nilai yang mungkin pada hari kemarin atau hari ini ada yang keliru atau yang lainnya, disampaikan kepada semua siswa agar mereka memiliki pemahaman bahwa ini baik, ini tidak baik. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, yang kami banggakan, barangkali itu yang bisa kami sampaikan singkat tentang penanaman karakter atau pembiasaan positif yang ada di lembaga kami. Dan kami juga sudah melakukan sosialisasi baik itu kepada guru-guru kami, sehingga sudah tertempel tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana mereka juga pernah melakukan restitusi terhadap satu permasalahan. Samping itu juga kami menyampaikan tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada para kakak-kakak pembina pramuka yang mana mereka berasal dari sekolah atau SMA terdekat, sehingga dengan adanya penyatuan visi dan misi seperti ini diharapkan pembentukan karakter di SMPT Permata Keraksaan ini berjalan dengan baik dan lulusan kami sesuai dengan visi yang ada. Mereka nanti akan menjadi anak yang soleh, anak yang berprestasi, mandiri dan berbudaya lingkungan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPT Permata Keraksaan dan yang saya hormati Ustaz-Ustazah SMPT Permata Keraksaan dan kakak-kakak pembina pramuka Pangkalan SMPT Permata Keraksaan. Alhamdulillah, salawat dan salam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan SMPT Permata Keraksaan, khususnya kepada kakak-kakak pembina pramuka. Baik, saya di sini selaku ketua acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, untuk persingkat waktu, mari kita buka acara pada sore hari ini, yaitu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih hadirin yang saya hormati. Untuk acara inti, acara kedua, yaitu pemaparan materi dari Ustaz Erwinsyah SPD tentang sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan kakak-kakak pembina pramuka SMPT Permata Keraksaan. Sekaligus nanti setelah penyampaian materi langsung dibuka diskusi. Jadi kalau ada kakak-kakak yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan secara langsung tanpa pandu dari MC.
Kurang lebihnya sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri. Terima kasih kepada saudara atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan jajaran guru SMPT Permata Keraksaan yang pada saat ini tidak hadir semuanya, beserta kakak-kakak pembina pramuka SIT yang ada di lingkungan SMPT Permata Keraksaan yang saya cintai, yang saya banggakan. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan ke hadirat kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau-beliaulah kemudian kita bisa mengenal indahnya Islam dan nikmatnya iman hingga saat ini. Serta yang tak kalah pentingnya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda sosialisasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kakak-kakak pembina yang saya hormati, kita memahami bahwa dalam kegiatan pembelajaran, baik itu di pramuka, baik itu kegiatan indoor maupun kegiatan outdoor, itu harus menguatkan kembali karakter siswa. Sehingga pramuka di sini, sebagaimana yang kakak ketahui, ini menjadi satu syarat wajib yang harus diikuti ekstra kurikuler oleh siswa-siswi yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, setelah kami mendapatkan satu materi dari teori yang disampaikan oleh program guru penggerak, ternyata ini sangat baik sekali kalau kita paparkan, kalau kita laksanakan di lingkungan kita, lingkungan SMPT Permata Keraksaan. Nah, salah satu yang sudah kami sampaikan kepada guru-guru pada awal-awal kemarin, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, kita bisa lihat di sini ya, ada 5 keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Ini sudah dibuat oleh guru kelas kemarin, dan tinggal bagaimana kami memberikan sosialisasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebagaimana kakak ketahui bahwa yang menjadi pembina adalah jajaran pramuka di SMPT Permata Keraksaan adalah kakak-kakak sekalian, maka paling tidak kita memiliki satu visi yang sama untuk menguatkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah SMPT Permata Keraksaan. Nah, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan terkait penerapan budaya positif, sehingga karakter yang terbentuk dari jalur kepramukaan ini akan selaras dan seimbang sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah nanti kita akan melihat bagaimana teori motivasi, begitu ya. Jadi ada beberapa anak atau seseorang yang kemudian melakukan sesuatu itu karena motivasi tertentu. Nah, ini kita harus tahu itu sebagai pembina. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerapan hukuman dan juga penghargaan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena biasanya di kepramukaan itu ketika melanggar biasanya ada sanksi, gitu ya. Nah, bagaimana sanksi ini tidak sanksi fisik, tetapi sanksi yang mendidik, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang mana namanya manusia pasti ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Bisa jadi pelanggaran yang terjadi di sekolah kita ini karena ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri mereka. Dan yang terakhir, kita akan menyampaikan tentang restitusi, bagaimana membentuk disiplin positif di lingkungan SMPT Permata Keraksaan. Baik, kakak-kakak pembina, salam pramuka. Salam. Ya, baik, sebagai pembina kita harus bersemangat, begitu ya. Baik bersemangat dalam melaksanakan tugas kita sebagai kakak pembina di lingkungan ini. Yang kedua adalah bersemangat
untuk membentuk karakter siswa melalui jalur pramuka tadi. Nah, biar kita lebih bersemangat ya kakak-kakak pembina, mari kita ikuti ya. Ini profil belajar Pancasila yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan. Bersama-sama kakak-kakak ya. Yuk. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Baik, kakak pembina yang saya hormati. Yang pertama kita akan menyampaikan teori motivasi. Motivasi ini apa? Dorongan orang untuk melakukan sesuatu. Ada yang orang melakukan sesuatu itu karena imbalan, ada. Ada yang melakukan sesuatu karena memang dia mencintai sesuatu itu, ada. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat dalam teori tersebut. Kakak-kakak pembina yang saya hormati, di sini Diane Gossen, ini ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kelihatan ya, saya perbesar lebarnya 200 terlalu besar, 150 mungkin. Atau 175. Nah, ada 3 motivasi. Apa motivasi yang pertama itu? Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Pernah enggak kakak-kakak ngasih kepada adik-adik pembinanya perintah atau peraturan, terus berapa banyak yang melakukan peraturan itu hanya gara-gara takut dihukum. Misalnya besok berpramuka lengkap seragamnya, pakai hasduk ini. Nah, bisa jadi mereka menggunakan, yang tidak menggunakan pramuka besok seragam lengkap besok akan disanksi misalnya. Nah, itu kalau motivasinya seperti itu kakak, itu akan membuat mereka melakukan kegiatan atau kewajibannya itu agar tidak dihukum. Nah, ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Nah, ini ya kakak-kakak pembina ya. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, mereka ini masih termasuk orang-orang yang tidak ingin atau tidak mau dihukum karena peraturan yang ada, sehingga mereka terpaksa untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada tipe anak atau adik-adik pramuka kita, ya, mereka melakukan kegiatan seperti itu untuk mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan reward. Besok ya regunya paling tertib misalnya akan dapat hadiah dari kakak misalnya ya. Nah, ini motivasi yang kedua, bagus sih ya, untuk mendapatkan imbalan ya, lebih bagus. Kemudian yang ketiga kakak pembina, ada orang yang mereka melakukan sesuatu tersebut karena mereka menginginkannya.
Artinya motivasi ini masuk dalam motivasi yang internal. Kalau yang dua tadi eksternal ya, dia melakukan itu takut dihukum, hukuman itu berasal dari luar. Dia melakukan itu misalnya dia dapat imbalan itu datang dari luar. Nah ternyata katanya Dayan Gosen ini ada yang melakukan seperti itu karena mereka menginginkan melakukannya ya, dan itu termasuk kesadaran dalam diri. Ini yang bagus ya. Motivasi internal inilah yang harus kakak-kakak gali potensi mereka itu agar mereka melaksanakan kegiatan atau tugas dan tanggung jawabnya di sini ya, dari dalam diri dengan kesadaran diri seperti itu ya. Baik, tepuk 1, tepuk 2. Nah, kakak-kakak sekalian, dalam hal inilah yang kemudian bagaimana caranya Ustaz Ridwan untuk melaksanakan itu. Banyak sekali ya kakak-kakak sekalian ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ya tadi ya, kita harus selalu mengingatkan mereka, mendampingi mereka supaya apa? Supaya dalam melaksanakan kegiatan atau dalam melaksanakan kewajibannya mereka ini sadar ya, bahwa itu adalah kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kedua, kakak sekalian, yang paling penting juga adalah tentang materi kedua, hukuman dan penghargaan. Tadi kalau tadi sudah sadar dengan dirinya, alhamdulillah sudah ya. Tapi kalau yang kedua, karena tidak dihukum, karena ingin mendapatkan imbalan, maka ini yang kemudian harus kita setting, harus kita desain menjadi hukuman yang positif ya. Oleh karena itu kami sangat menghimbau kepada kakak pembina agar tidak memberikan hukuman yang fisik, tidak boleh ya. Nanti urusannya dengan hukum berbahaya ya. Tetapi berikanlah hukuman yang mendidik. Nah, disinilah kemudian kita akan belajar tentang teori hukuman dan apa tadi itu ya, penghargaan. Kakak-kakak sekalian, ada sebuah perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat hukuman, kita akan melihat bagaimana sifat dari hukuman itu ya, dan sifat dari konsekuensi. Nomor 1 coba kita baca kakak Andre. Hukuman itu apa kakak Andre? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terlambat misalnya, kamu kok terlambat? Lari misalnya. Kamu misalnya, kamu ini kok tidak berpakaian lengkap. Misalnya, push up 50. Ini adalah buku menyakitkan. Kira-kira adik-adik kita sakit hati atau tidak? Sakit fisiknya ya, capek ya. Apalagi pada zaman dahulu ya, tidak ada peraturan fisik ya. Ceplos. Alhamdulillah di sini pada tahun-tahun ini sudah tidak ada. Nah ini kakak-kakak pembina harus tahu itu ya. Kemudian konsekuensi itu apa? Coba dibaca Kak Alif. Sesuatu harus terjadi. Jadi beda. Ya, kalau yang hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatunya harus terjadi. Numpahkan piring, numpahkan air. Ya, kalau numpahkan air, kemudian airnya netes seperti ini, kemudian disuruh berdiri 1 jam, ini termasuk hukuman yang menyakitkan atau konsekuensi? Bukan konsekuensi, tetapi hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana ketika sudah jatuh air itu? Ayo, adik, ini kan sudah jatuh. Kamu harus tanggung jawab. Ambil pel, dibersihkan ya. Siapa? Ini yang namanya konsekuensi. Kamu udah numpahin gelas, kamu sendiri yang harus merapikan. Kamu udah mecahin kaca, kamu sendiri yang harus mengganti. Ini namanya konsekuensi. Baik, berikutnya Kak Andre. Kak Andre siapa namanya? Kak Rafi. Hukuman yang kedua apa itu?
dan nyaman murid ya, dalam waktu yang panjang. Misalnya ada kakak pembina yang memberikan hukuman, ya, contohnya ya, hukumannya adalah berlari dan juga push up, kemudian apa lagi ya, setelah itu melakukan sesuatu yang orang tidak enak. Itu ketika orang adik-adik tadi sudah jadi kakak pembina ya, sudah level kalian ya, sudah level seperti kakak-kakak ini, maka adik itu akan ingat ya, oh ya dulu saya dididik, ingat ya, waktu jangkanya panjang ya, dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi kan tadi, coba ya, untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi pendek, ngepen gelas, mungkin tidak nyamannya sebentar ya di UPL gitu ya, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati ini kan. Nah, kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan, maksudnya korban bisa diabaikan. Coba yang bawahnya dibaca Kak Nabi. Murid atau anak akan tersakiti. Ini ya, sakit ya, sakit hati, sakit fisik. Kalau dulu fisiknya, dan juga langsung ke hati kadang-kadang. Nah ini nggak gitu. Ya. Tapi kalau yang ini konsekuensi, coba gini, dibaca. Dan nyaman kan dirinya, dan nyaman memang. Tapi itulah tanggung jawab. Ini konsekuensi. Nah, dari ini semuanya kakak-kakak sekalian bisa kita baca sendiri ya. Ayo kita baca bareng-bareng ini. Yang ini perilaku agresif meningkat. Dan ini kalau konsekuensi penguatan hanya. Nah itu bakal ya. Bawahnya ini apa ini? Nah, kalau tidak ditakut-takuti murid itu, wah itu peraturan semuanya itu tidak jalan. Tapi kalau konsekuensi apa ini? Dimonitor terus, ya, dipantau terus. Nah ini ya. Nah, terus kalau kalimat bagaimana? Coba dibaca. Kakak, peraturannya adalah kamu harus titik. Kamu harus sudah itu adalah hukuman ya, keras dia ya. Tapi kalau konsekuensi diingatkan lagi, ayo apa peraturannya ya, mampukah kamu melakukannya ya, terima kasih ya. Terus bawahnya kakak coba dibaca ini, murid atau anak membenci. Oh yang ini, murid atau anak menghormati, benci sama orang. Gara-gara peraturan saya tidak pakai dasi, saya tidak pakai apa harus duduk ini, dijemur ceritanya misalnya ya. Insyaallah di kalangan kita usahakan itu tidak terjadi kakak ya. Tapi lebih kepada konsekuensi ya. Nah, kemudian kakak-kakak sekalian, dari materi ini kita memahami ternyata yang paling penting adalah kita memberikan konsekuensi dibanding hukuman, gitu ya. Konsekuensi dibanding hukuman. Sekarang coba kita lihat ini kakak-kakak semuanya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat datang ke acara atau ke agenda pramuka, disuruh nulis 100 kali saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, begitu terus. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya. Karena apa? Karena ini tidak nyaman, tidak nyambung ya. Seharusnya apa? Seharusnya kasih konsekuensi. Ayo, kenapa kamu terlambat? Besok seharusnya kajian kamu tidak terlambat apa? Baik kak, besok saya akan lebih siap lagi kak. Seperti itu ya. Nah, ini yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Kamu kok terlambat? Kamu ini lari. Misalnya ya, kakak-kakak kami suka takut terjadi sama kakaknya. Lari. Apalagi sambil diomelin, bahaya ya. Buku nanti dirubah kakaknya, tidak seperti itu ya. Lanjut, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Biasanya ada adik-adik kegiatan indoor di dalam kelas ya. Terus kakak kasih materi tulis ya. Tapi yang tulis bukan di buku, tapi di mana? Di meja. Akhirnya ketahuan sama kakak Radit misalnya. Ayo adik, kok seperti ini? Ayo dibersihkan, tanggung jawab. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Ya dibersihkan kembali seperti semula. Itu ya. Baik, berikutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, ada pakai masker itu, ayo push up 15 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Ya. Atau yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Temannya punya lembar kerja ya dari kegiatan pramuka, diambil coret, burung mungkin ya. Nah, sini dipanggil sama kakak Ombina, kakak Arafif misalnya. Apa ini? Ini kak, punya saya coret ini kak. Oh, kenapa coret? Awalnya saya burung kak. Ayo diganti, aku diganti ini yang posisi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada kakak Ombina, bahwa kita betul-betul ingin menghindari yang namanya hukuman, diganti dengan konsekuensi. Makanya di sini sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama adik-adik kita semuanya. Ya. Berikutnya, materi yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Namanya manusia pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya lapar, maka kebutuhannya adalah makan. Belajar di pramuka lapar, ya disuruh misalnya apel. Ya, kira-kira kuat atau tidak kuat? Tidak kuat. Terus kalau tidak kuat kemudian kita marahi mereka? Tidak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ditanya dulu, kenapa kok tadi belum makan kan? Oh, berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Apa kebutuhannya? Kasih makan, kenyang dia. Paham ya? Sini ya, kakak-kakak ya. Nah, kebutuhan yang pertama sampai kelima, mari kita lihat dulu apa saja sih kebutuhan yang menjadi dasar manusia tersebut bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Semua adik-adik atau semua kakak bahkan kita semuanya ini punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, kesehatan. Ya, kalau sakit ya berarti harus diobati fisik, berbentuk fisik dia. Ya. Kemudian rumah, ya, atau makanan tadi. Ya. Kalau sudah lapar itu udah kuat kan? Disuruh nulis kadang sudah lemes. Kenapa? Karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, jadi itu kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya, kakak-kakak sekalian, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan agar diberikan kasih sayang atau bisa diterima. Ada adik-adik kita terkadang dia tidak mau ke sekolah. Kenapa tidak mau sekolah? Karena teman satu kelasnya tidak menerima dia. Berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Apa itu? Tidak diterima, dikucil. Jangan macam itu. Apa itu? Bau misalnya, tidak boleh. Ini kakak harus pakai dengan itu ya. Khawatir dia tidak hadir dalam kegiatan di pramuka 2-3 kali, tetapi kita tidak mau tahu, langsung aja dicorrecting misalnya. Makanya tadi harus ada yang namanya check and recheck. Cek lagi, mas kenapa kok tidak hadir mas kemarin mas?
Nah, dan rasa kasih sayang ya. Kalau orang itu tidak dikasih sayangi, kira-kira lari apa mendekat? Lari. Ya. Makanya nanti pendekatan ketika kakak melatih, membina dalam kegiatan pramuka harus dengan rasa kasih sayang. Ya. Bukan dimanja, tapi dengan rasa kasih sayang yang baik, yang bagus, gitu ya. Baik, berikutnya materi berikutnya adalah tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang lain masih belum selesai, tapi misalnya ada adik kita yang bernama yang bernama Doni misalnya. Nah, ternyata selesai duluan. Wah, selesai duluan kamu nyontek kamu atau apa? Jangan, tidak boleh kakak. Tapi kita harus akui kemampuan di bagus adik Doni, bagus kamu, semangat kamu, pintar kamu. Nah, wah itu nanti akan diingat-ingat kalimat ini. Wah, aku ternyata bagus, katanya kakak tadi. Besok akan aku tunjukkan lagi, aku bisa. Misalnya, wah itu semangat sekali datang di kegiatan pramuka itu. Paham ya? Nah, berikutnya kakak-kakak sekalian, ada kebutuhan bebas, ada kebebasan. Kebebasan ini adalah mereka butuh untuk dilepas agar mereka mandiri. Ya, sehingga mereka punya satu komitmen, satu pilihan. Nah disitulah kemudian letaknya kenapa adik-adik kita ini ada di asrama, supaya mereka bisa menyelesaikan urusan pribadi, ya urusan dirinya selesai. Di samping dia juga harus menyelesaikan urusan sosial mereka. Oh, aku nanti mau kesini, sehingga mereka mampu memiliki tanggung jawab dan bisa memilih mana yang baik untuk diri. Inilah yang diinginkan kemandirian dari adik-adik kita. Berikutnya ada kakak-kakak sekalian, ada kebutuhan untuk merasa senang. Makanya di kegiatan pramuka ada tepuk-tepuk, ada nyanyi-nyanyinya, ada api unggun. Itu untuk apa? Untuk memberikan rasa senang terhadap kegiatan pramuka. Sehingga dengan kegiatan yang menyenangkan itu, harapannya adik-adik kita hadir aktif dalam semua kegiatan pramuka. Gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk mobil, rokok ambil kunci, gitu ya, bisa. Tepuk mobil, ambil kunci, dihidupkan, buka pintu, dihidupkan, misalnya, ya. Coba kita bikin lagi ya. Ini harus kreatif ya kakak. Tepuk mobil, ambil kunci, buka pintu, dihidupkan, ya, tenang adik-adik kita ya. Dikasih materi, dikasih ayo tepuk ini, ya. Tepuk hantu. Oh, ketemu hantu kan? Tidak ada. Oh ya bagus. Tidak ya. Senang. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu untuk merasa senang. Ketawa bareng, ya senang dia. Nyaman akhirnya dia itu kegiatan pramuka. Tapi kalau disiplin terus tegak, nah itu bisa kabur gitu ya. Bisa hadir satu semester berbahaya. Padahal pramuka itu adalah salah satu sarana untuk memberikan penguatan karakter, lebih-lebih ketika kemah, ya kemah bocor bagaimana diatasi bersama-sama, ya. Oh di sini ternyata bocornya dari sini, mari kita gali, bikin parit. Nah itu kan muncul inisiatif, ya, inisiatif untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Berapa ini sudah kakak? Nah sudah ini ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Apa 5 kebutuhan dasar masih ingat kakak? Yang pertama apa tadi?
kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasa. Kalau ada yang menguasai tali temali, kasih apresiasi ya. Bagus nak, kamu ini jago tali temali. Kalau ada lomba kamu nanti yang ikutnya siapa? Gitu. Bagus deh. Ya. Baik. Nah, itulah kakak-kakak sekalian tentang sebuah apa namanya ya, sebuah materi yang ingin kita sampaikan untuk tadi, untuk membentuk budaya positif, ya, membentuk budaya positif. Terus yang terakhir ini ada satu, ya, yang terakhir itu adalah bagaimana kakak bisa melakukan restitusi. Restitusi ini adalah satu langkah yang diambil terhadap permasalahan yang terjadi, dan restitusi ini dilakukan untuk menguatkan kembali kesadaran di diri bahwa itu salah, bahwa kamu harus begini. Nanti akan muncul dari mereka inisiatif bagaimana memecahkan masalah. Ini yang penting, ya. Nah ini restitusi, sebentar ya. Nah, belum. Ini tadi hukuman sama penghargaan. Sudah tahu ya kakak ya, hukuman sama konsekuensi tadi ya. Nah ini restitusi ini ya, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah ini restitusi kakak. Jadi kalau ada adik-adik yang bermasalah, misalnya bertengkar, biasa kan ada juga saling iri, saling tengkar ya. Nah itu panggil, ya. Terus dilaksanakanlah restitusi. Apa itu restitusi ini, Ustaz? Restitusi ini adalah pemecahan masalah bersama atas dasar inisiatif yang disampaikan oleh si pelaku, baik itu yang ngejek, baik itu yang tidak ngejek atau yang diejek, baik itu yang mulai duluan maupun yang kemudian melakukan pembalasan, gitu ya. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dalam hal ini adik-adik kita, ya, seperti itu. Nah, ketika murid berbuat salah, guru atau kakak pembina dalam hal ini akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dan motivasi ini muncul dari dalam diri. Kemarin Ustaz Erwin pernah menyampaikan restitusi ya kepada dua anak pada saat itu, ya, yang mana dua anak ini sedang saling mengejek. Kita panggilkan. Kenapa? Susah dia. Ayo, bagaimana menurut kamu mengejek itu? Tidak baik. Terus kenapa? Saya 50 gurau. Boleh tidak bergurau menyakitkan? Tidak boleh. Terus tanya lagi, kamu diajak gimana? Saya tuh marah, sakit pukul dia, sakit hati. Mungkin ketika diajak, kamu ini kan tidak tahu kalau dia sakit. Bukan fisiknya yang sakit, tapi apa? Hatinya sakit. Jawab dia, hatinya sakit. Ya. Akhirnya terjadilah komunikasi. Jadi tidak langsung ini karena gara-gara yang dipukul ini, terus ini yang disalahkan. Padahal yang pertama mulai adalah si A tadi, yang B tadi korban. Karena korban dia ingin menjadi bebas, tidak mau ini mukul dia, panggil. Kemudian ini yang disebut dengan restitusi. Akhirnya terjadilah kesadaran diri semua. Kemudian mereka yang berminta bermaaf-maafan, setelah itu selesai. Dan muncullah yang di situ namanya kesepakatan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu yang kita inginkan nanti di lingkungan kakak-kakak pembina dalam menciptakan kondisi yang positif, disiplin positif dari adik-adik pramuka ini. Nah, dari hal ini apakah ada pertanyaan kakak-kakak sekalian terkait penerapan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan pramuka SMPT Permata Rasa?
Mungkin cukup ya kakak-kakak ya. Ini hanya sekedar briefing sebentar dari kami pimpinan lembaga agar menjadi acuan kita bersama dalam mendidik adik-adik pramuka yang ada di lingkungan SMPT Permata Raksaan. Oleh karena itu harapan kami adalah nanti kakak-kakak pembina silakan berjalan seperti biasa, seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah penanganan anak-anak yang bermasalah ya, harus tahu dengan bekal yang tadi kami sampaikan hukumannya seperti apa. Kalau perlu kita hindari yang namanya hukuman, kalau perlu kita kasih yang namanya konsekuensi. Di samping konsekuensi, kalau bisa nanti kita tarik mereka dan kita lakukan yang namanya restitusi, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sadar dengan kesalahannya dan mampu mengelola dirinya agar tidak berbuat hal yang serupa yang merugikan dirinya, merugikan orang lain, atau merugikan lingkungan yang ada di SMPT Permata Raksaan. Baik, demikian kakak-kakak sekalian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam pramuka. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Edwin atas pemaparannya tentang penerapan budaya positif pada kakak-kakak pembina pramuka SMPT Permata Raksaan. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dan juga diskusi, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan kakak-kakak semua, sehingga ada dampak baik peningkatan karakter untuk adik-adik kita semua. Baik, sebelum ini karena kita tutup pada kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah istighfar untuk Al-Fatihah Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila mana selama memimpin memandu jalannya kegiatan pada hari ini ada kesalahan kehilafan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Waalaikumsalam. Panjang, gagah, dan yang bersyadat. Hari kemerdekaan kita dan merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di tangan kita tetap
Ya, jadi kalian harus menjaga kesehatan anak-anak karena virus mudah menular. Nah, sekarang jaga kesehatan pagi-pagi. Olahraga. dirapatkan karena lulus dan rapat masuk merupakan kesempurnaan sholat berjamaah termasuk yang penting. Beserta anak-anakku, putra putri yang saya cinta sayangi, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana sore ini masih diberikan nikmat untuk melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah. Ini adalah nikmat yang tidak semua orang mendapatkan. Berapa banyak yang mungkin saat ini mereka sudah sibuk, ya. Berapa banyak yang mungkin saat ini
mereka tidak sempat untuk melaksanakan sholat, tetapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di sekolah yang mana sekolah ini peduli dengan ibadah kalian. Kenapa? Karena salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita nanti baik itu di dunia dan di akhirat adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buang untuk dipersyaratkan, itu nanti akan membuat belajar kita tidak nyaman. Ya, mau nulis ada lalat menghingga 2-3 ya, atau mau makan kadang masih ada lalat yang menghingga imajinasi. Itu lalat itu adalah membawa orang penyakit, anak-anak sekalian. Oleh karena itu, dengan menjaga kebersihan, harapannya kita akan menjadi nyaman, akan menjadi aman dan juga sehat. Secara fisik tidak ada tidak ada karakter atau fisik orang yang sukses. Ini penulisnya adalah Andrea Hirata. Sumber ide atau inspirasi ketika ingin menulis terutama sebuah karya fiksi, sumber ide yang kedua adalah kita mendapatkan inspirasi dari orang lain. Apa contohnya? Siapakah penulis yang selalu mendapatkan inspirasi dari orang lain? Coba. Siapa kira-kira yang mendapatkan ini? Ada yang pernah mendengar Asma Nadia? Ya, itu orang lain yang menjadi sumber inspirasinya. Ada yang pernah mendengar Darwis? Siapakah Darwis? Tere bukan Darwis, itu teori. Nah, jadi yang berasal dari orang lain ada Tere ini, ada Asma Nadia. Kemudian yang menolong orang lain sampai ada 2 episode yang tentang ini ada cerita surga yang tak dirindukan. Ini kan menulisnya Asma Nadia. Kemudian yang membuat orang menangis banyak tokoh utamanya. Ini mengambil kehidupan orang lain sebagai pijakan atau sumber pijakan. Ini maksudnya apa? Kita seperti ini. Apa? You. Terus Pegasus, Biawak, Kelelawar. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Merdeka. Allahu Akbar. Terima kasih.